Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. So, per hari ini kita bakalan membahas pergerakan harga Bitcoin yang dimana dari minggu lalu ya, pergerakan harga Bitcoin sangat mengejutkan ya, karena berhasil pumping signifikan dalam satu minggu itu sampai 20%an teman-teman. Ini pergerakan atau kenaikan harga Bitcoin dari selama tahun lalu ya, sampai sekarang ini kenaikan yang cukup sangat besar untuk Bitcoin. Nah, tapi sebelum masuk ke sana atau sebelum masuk ke updateannya, saya bakalan mengupdate terlebih dahulu dari market cap kripto keseluruhan untuk per hari ini, yang dimana market cap cryptocurrency per hari ini berada di kisaran 978,95 billion dolar, yang dimana sudah mengalami kenaikan sekitaran 1%an untuk per hari ini ya. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari posisi top 10 cryptocurrency, yang dimana per hari ini Matic mengalami kenaikan sekitaran 3%an, untuk Dogecoin mengalami kenaikan sekitaran 0,45%, untuk Cardano mengalami kenaikan sekitaran 2%, untuk XRP mengalami kenaikan sekitaran 0,39%, untuk BNB mengalami kenaikan sekitaran 1%, untuk Ethereum mengalami kenaikan sekitaran 1%, dan untuk Bitcoin mengalami kenaikan sekitaran 0,58%an. Jadi untuk per hari ini cukup lumayan hijau-hijau juga untuk cryptocurrency ya, belum ada kelihatan mau koreksi ya. Tapi kita langsung masuk aja ke updatean cryptocurrency atau updatean Bitcoin untuk per hari ini. Oke, jadi kita bakalan ngelihat terlebih dahulu posisi pergerakan harga satu harinya teman-teman, yang dimana sebenarnya ini sudah ada beberapa mappingan saya ya teman-teman, jadi agak kelihatan gimana gitu ya. Kita mulai tunggu ya, mana ya chartnya, oh ini. Oke, jadi si posisi pergerakan harga Bitcoin itu ya, pergerakan harga Bitcoin itu sebenarnya dia itu sudah berhasil menembus posisi area ya, si posisinya sudah berhasil menembus posisi area yang dimana ini bisa disebutkan juga sebagai area posisi kuat untuk Bitcoin di 21.500, yang dimana posisi tertinggi ini ya pernah terjadi, atau posisi Bitcoin pernah pumping sampai 21.500 itu sebelum kejadiannya FTX kemarin ya, atau sebelum kejadiannya FTX bangkrut teman-teman gitu. Nah, di sini si posisinya, posisi harga Bitcoin itu sempat sekali dua kali dengan sekarang si posisinya sempat ke rejection dengan sangat signifikan, dua kali di posisi area 21.500-an, yang dimana berarti menandakan bahwasannya posisi di area ini adalah posisi area order block seller yang paling kuat untuk Bitcoin sekarang gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi close candle Bitcoin per hari ini, si posisinya agak kurang bagus juga ya, karena si posisinya di sini berbentuk merah dengan buntut yang panjang ke bawah, yang mana menandakan berarti masih ada pertahanan dari para buyer, tapi selling pressure-nya lebih besar di area sini teman-teman ya. Kalau misalnya kita melihat dari posisi time frame daily, coba kita ngelihat dari posisi time frame 4 jam dan juga hourly, yang dimana ini pasti bakalan kelihatan sangat jelas ya pergerakan harga Bitcoin. Kalau menurut saya di posisi sekarang itu ya, menurut opini saya di posisi ini adalah posisi area yang dimana ini masih terbentuk atau bisa disebut juga sebagai area posisi sideways-nya untuk Bitcoin sekarang ya. Jadi kita masih belum mendapatkan konfirmasi apakah si posisi market Bitcoin itu akan melanjutkan kenaikannya atau dia malah akan turun gitu ya. Kalau untuk opini saya, jadi sebenarnya si posisinya belum ada konfirmasi untuk saya masuk teman-teman, kecuali apakah nanti si posisi market Bitcoin itu mampu untuk bouncing signifikan dan tersideways di posisi area kisaran 21.600-an atau 21.700-an ya. Dan kalau misalkan itu yang terjadi, berarti bakalan ada pumping lanjutan untuk Bitcoin. Tapi kalau misalnya tidak ya, berarti tugas Bitcoin sekarang itu, karena di posisi ini banyak sekali fair value gap yang belum Bitcoin jemput ya, yang dimana di area sini adalah
posisi area liquidity yang memang seharusnya ketika dia akan naik lebih tinggi itu harus ada koreksi terlebih dahulu teman-teman. Supaya apa ya? Supaya posisi marketnya sehat ya, supaya posisi marketnya sehat gitu. Jadi si posisinya untuk sekarang itu ada fair value gap yang belum sama sekali dijemput oleh Bitcoin, yang dimana di posisi ini itu ada di kisaran berapa? Ada di kisaran 19.600, 18.500, dan juga 17.600-an. Jadi untuk sekarang opini saya sebenarnya ya, kalau misalnya posisi Bitcoin akan naik lebih tinggi, saya masih agak ragu ya, karena posisinya ini udah sangat tinggi ya, kenaikan dalam satu minggunya sudah 20%-an, dan di posisinya ya sekarang posisi Bitcoin itu masih banyak meninggalkan area order block, atau bukan order block, masih banyak meninggalkan fair value gap, yang dimana biasanya ketika fair value gap itu terjadi atau terbentuk, posisi market Bitcoin harus menjemput terlebih dahulu ya, supaya kelihatan agak sehat, posisi pergerakannya tidak terlalu kelihatan ini dipermainkan oleh bandar atau whale seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk opini saya, apakah si posisinya sekarang ke reject? Nah, kalau misalkan si posisinya itu ke reject sekali lagi ya, posisinya itu ke reject sekali lagi, berarti ada kemungkinan apa? Kalau ke reject sekali lagi, ada kemungkinan dia akan apa? Si posisinya dia akan jatuh ke kisaran 19.400-an ya. 19.400 atau 19.500 itu untuk titik terendah pertama ya. Kalau misalnya titik terendah keduanya ya, dia bakalan jatuh sampai ke kisaran 18.100-an atau 18.200-an, yang dimana di area posisi ini adalah posisi area order block, bukan order block, di sini adalah posisi area tahanan ya, tahanan untuk Bitcoin agar posisi market Bitcoin bisa naik signifikan kembali seperti itu. Jadi ada opsi sekarang ya, ada opsi kelihatan posisinya ini posisi area pertama, nah ini ya, ini posisi area pertama, ini area posisi kedua, dan ini posisi area yang ketiga gitu. Jadi kita ngelihat aja dulu apakah posisinya itu mampu berhasil bertahan di kisaran 19.500. Kalau enggak ya berarti dia bakalan jatuh ke kisaran 18.700 sampai 18.500-an. Karena di posisi ini adalah posisi area order block lanjutan untuk Bitcoin ya. Karena sekarang si posisinya masih saja tersideways di area posisi ini, jadi kita menunggu konfirmasi lanjutan untuk Bitcoin akan gimana ya, akan melaju atau bergeraknya kemana gitu. Kita bakalan ngelihat dulu ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat juga dari posisi RSI di sini sudah sangat terjadi yang namanya overbought, yang dimana harusnya koreksi dulu gitu ya. Ini keterlaluan kalau misalnya Bitcoin sampai enggak koreksi terlebih dahulu seperti itu. Ini juga sedikit updatean dari USDT dominance ya teman-teman. Posisi market USDT dominance juga di sini sangat menarik, yang dimana posisinya sekarang di time frame 4 jam terjadi yang namanya oversold, yang dimana si posisinya sekarang sudah terbentuk yang namanya bullish divergent, tapi masih tertahan ya, belum tertembus atau belum menembus sampai posisi internal high-nya. Cuman ya saya berharap posisi market Bitcoin koreksi terlebih dahulu agar kelihatan sehat juga itu ya. Jadi untuk teman-teman updatean hari ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, tidak terlalu banyak karena posisi market juga sekarang masih di sini-sini saja, belum ada pergerakan yang cukup signifikan yang bikin kita kaget lagi ya seperti itu. Jadi kita antara mengambil posisi long atau short ya, kita menunggu dulu konfirmasi apakah posisinya mampu break ya dan bertahan di kisaran 21.700 sampai 21.600-an. Jika memang tersideways di situ dan mendapatkan setup yang bagus, mungkin ada chance untuk saya mengambil posisi long lanjutan untuk Bitcoin. Tapi kalau nggak ada ya berarti kita ambil posisi short. Mungkin itu saja teman-teman updatean untuk hari ini. Thank you yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan subscribe agar teman-teman mendapatkan updatean terbaru dari Crypto Newbie Analyst. Saya Chandra pamit sekali lagi. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.